Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Manajemen Sains mau menjelaskan salah satu topik yang ada di Elina. Perkenalkan, saya Afif Nurdin dengan NIM 01222003 dengan teman saya Fitria dengan NIM 01222018. Saya Satidya Wulandari dengan NIM 01222002. Dengan saya Della Vega dengan NIM 01222014. Dan saya Wulande Paramita dengan NIM 01222009. Di sini kita mau menjelaskan salah satu topik, yaitu tentang wewenang, delegasi, sentralisasi, dan desentralisasi. Betapa pentingnya di dalam manajemen atau dalam membangun perusahaan itu sangat penting akan adanya wewenang, delegasi, dan sentralisasi. Di sini kami akan menjelaskan tentang wewenang, delegasi, sentralisasi, dan desentralisasi. Yang pertama yaitu wewenang. Wewenang itu ada dua. Yang pertama itu wewenang formal dan wewenang penerima. Dalam arti kalau formal itu seseorang yang menduduki jabatan, jadi dia mempunyai wewenang untuk mengatur perusahaannya, bahkan dia bisa untuk mengambil keputusan dan menjadi perwakilan di perusahaan tersebut. Tapi kalau untuk penerima, yaitu seorang anugerah yang dianugerahi atau diberikan secara sukarela oleh beberapa kelompok atau beberapa orang yang di dalam perusahaan. Jadi dia tidak mencalonkan diri, tetapi dia dipilih langsung oleh perusahaan-perusahaan atau pemimpin-pemimpin atau anggota-anggota lain seperti itu. Tapi dalam sisi lain juga ada plus minusnya, yaitu akan dijelaskan teman saya. Dalam wewenang formal memiliki kelemahan, yaitu orang yang mengikuti akan merasa takut karena jika karyawan tidak mengikuti kewenangan jabatan tersebut, maka mereka akan mendapatkan sebuah sanksi. Sedangkan keanugerahan, yaitu dengan sistem dianugerahi, maka mereka tidak akan merasa terpaksa dan sukarela. Apabila mereka mau, boleh, dan mereka tidak akan merasa takut. Keanugerahan yaitu mendapatkan kewenangan dengan dianugerahi orang-orang dengan cara sukarela. Jadi kita akan mengikuti dengan sukarela dan bukan karena perasaan tertekan atau takut mendapatkan sanksi. Seperti yang sudah dijelaskan sama teman saya tadi tentang kewenangan dan beda-bedanya kewenangan secara formal dan secara penerima atau mendapat anugerah langsung, ditunjuk langsung. Tetapi sangat berbeda dengan kekuasaan. Akan dijelaskan teman saya, kekuasaan yaitu Kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi individu, kelompok, atau mempengaruhi keputusan yang terjadi. Sudah dijelaskan di sini, kekuasaan sangat berbeda dengan kewenangan karena kekuasaan itu sangat mempengaruhi individu atau kelompok. Kenapa sih wewenang sering dikaitkan dengan kekuasaan? Karena wewenang tanpa kekuasaan itulah yang menyebabkan sebuah konflik di sebuah organisasi. Dan sudah dijelaskan pada tahap ini, bawahan yang menerima tugas dari kekuasaan atau dari manajer tersebut melaksanakan tugas dengan mempergunakan kekuasaan yang diterimanya. ya, sudah dijelaskan tadi. Jadi itu sangat berbeda, wewenang sama kekuasaan, tetapi mereka sangat berkaitan. Biar nggak bingung, saya akan mengasih contoh yang akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini kita mempunyai sebuah contoh. Contohnya adalah seorang menjadi manajer SDM, tetapi manajer tersebut tidak diberikan kekuasaan untuk memilih atau memberhentikan SDM. Ada dua pandangan sumber wewenang, yaitu formal dan penerima. Formal dapat diartikan orang yang mengikuti seorang yang memiliki jabatan karena takut, sedangkan penerima atau keanugerahan adalah orang-orang akan mengikuti dengan sukarela, bukan karena takut. Setelah itu yaitu delegasi. Apa sih delegasi itu? Akan dijabarkan oleh teman saya. Baik, delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Contoh, rektor mendelegasikan kewenangan akademik kepada wakil rektor akademik.
Desentralisasi adalah konsep yang lebih luas dan berhubungan dengan seberapa jauh manajemen puncak mendelegasikan wewenang ke bawah ke definisi cabang-cabang satuan organisasi lebih bawahnya lainnya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, jadi kesimpulannya itu sangatlah penting organisasi itu butuh dengan adanya wewenang, dengan adanya deglasi, dengan adanya desentralisasi, sentralisasi itu agar apa sih? Agar perusahaan tersebut itu tertata. Jadi biar ketika ada masalah atau ada kendala apapun, jadi kita langsung mencari nih yang penanggung jawab dari kendala tersebut itu siapa. Jadi biar lebih tertata dan itu juga lebih mempercepat tujuan dari bisnis kita. Jadi kita tuh lebih efektif juga. Sekian dari video kelompok kami menjelaskan salah satu topik yang ada di Elina. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.